usaha ada kebutuhan yang sampai harinya itu masih Allah Allah kuasa mengalihkan ke istilah masyarakat dokter jiwa, dokter nufus, tabibun nufus, ya. Mungkin yang lain juga begitu, nggak pernah terlintas, ya. Mungkin juga nggak berdoa juga, Allahumma ja'alni min mudarrisi Al-Quran juga nggak ada. Ya. Allahumma ja'alni mudarrisan Al-Quran kan nggak ada. Ya. Tapi masya Allah, ya, seperti yang tertulis di spanduk ini, pembekalan guru Al-Quran. Maka harus diyakini betul bahwa posisi ini betul-betul hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti yang diungkapkan di surat Fatir surat 35 ayat 32, "Tsumma awrafnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Al-Quran ini, ya, ataupun aktivis Al-Quran itu hanya kami berikan kepada orang-orang yang kita pilih. Ya. Istafaina min ibadi. Sehingga boleh jadi kecilnya bercita-cita apa, gedenya jadi guru Quran. Mungkin juga sampai sudah dewasa masih sibuk, ya, sibuk dengan kegiatan-kegiatan tertentu dan seterusnya, ya. Tambah banyak murid-murid saya guru Al-Quran, apakah dulunya kuliahnya di misalnya STAN misalnya, ya. Apakah perpajakan, apakah manajemen, ya. Tapi memang Allah inginkan, ya, guru Quran, jadilah guru Quran. Namanya juga istofaina, ya. Menurut saya yang lain ada sampai S1-nya itu di geologi, ya. Tapi ya gimana, Allah takdirkan guru Quran, ya. Ada yang STM, ya. Allah takdirkan guru Quran, ya. Sehingga kalau orang kenalan nanyanya, Ustaz, dulu kuliahnya di mana? Ya. Ustaz di Kairo tahun berapa? Di Madinah tahun berapa? Enggak, saya di STM. Kok STM salah jalan begini, ya. Dalam tanda kutip, STM kok jadi guru Quran, ya. Itulah namanya juga summa awrafnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Ya. Allah lah yang memilih hamba-hambanya untuk menjadi guru Al-Quran, relawan-relawan Al-Quran. Ya. Maksud di zaman Umar bin Khattab, pesannya kepada gubernur-gubernur, saya tidak ingin ada guru-guru Quran yang sampai kekurangan ataupun hidup dalam kondisi bermasalah secara materi. Ya. Wajarlah seperti itu, ya. Apalagi di zaman Abdul Aziz, ya. Di zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, guru Quran itu benar-benar, ya, ibaratnya sebuah rukun kehidupan umat. Nggak boleh ada satu tempat nggak ada guru Al-Quran di tempat tersebut, ya. Ya, mulai dari yang terkecil mungkin kalau istilah kita RT sampai RW, ya. Ya, selalu di situ ada guru Quran, sehingga bisa dipastikan di mana ada masjid di situ ada guru Quran, sehingga masyarakat, ya, kapan butuh pengajaran Al-Quran ya langsung masuk ke masjidnya, ya. Masjid manapun langsung disediakan oleh negara guru Al-Quran, ya.
Walaupun guru Quran itu ada juga yang kualitasnya secara keimanan ya mungkin nilainya 6 ke bawah gitu ya, 6, 5,5 ya. Tapi masih dimuliakan oleh Allah. Faminhum zalimun li nafsi. Enggak apa-apa, masuk aja. Ya. Yang penting dia terus tadi khairukum man ta'allam. Dia terus belajar. Ya. Mungkin bulan ini, mungkin tahun ini masih menjadi orang yang zalimun li nafsi. Ya. Ya. Nafsi ini bisa banyak dipahami ya. Apakah nilai keimanannya masih rendah, 6,5 ya. Atau mungkin dipahami antara atau iman dan amal-amalnya masih di bawah standar ya. Zalimun li nafsi. Tapi kalau dia terus belajar, terus berkumpul seperti ini ya. Berkumpul juga merupakan kehidupan umat Islam secara umum asli. Ya. Namun dalam pengajaran Al-Quran seharusnya menjadi wajib. Ya. Ini apa namanya? HGS ya. Ya itu betul nggak HGS? Pimpinan. Ya. Jadi bisa saja seperti ini dipermanenkan menjadi sebuah pertemuan yang rutin karena berkumpul khusus untuk mendalami Al-Quran itu sesuatu yang ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis "Wamajtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah." Ya. Saya mohonkan hadis ini harus betul-betul akrab dengan kita ya, atau sering kita baca bahwa berkumpul bagi orang yang ingin menjadi ahlul Quran ataukah dia sudah dipercaya oleh umat sebagai guru Quran harus menjadi tuntutan yang sesering mungkin dilakukan. Karena siapa yang berkumpul untuk Al-Quran, ya, maka jiwanya akan sehat. Karena dia nazalat alaihi sakinah. Salah satu ciri khas jiwa yang sehat itu apa? Ya. Hubbu akhiratihi akbaru min hubbi dunia. Kecintaannya terhadap hari akhiratnya, kehidupan akhiratnya lebih tinggi dari kecintaannya terhadap dunia. Ya. Maka kita harus belajar kepada guru-guru Al-Quran yang sama sekali udah nggak berpikir saya dapat apa, saya dapat berapa, ya. Bagaimana nasib saya ke depan, ya. Cukuplah bagi dia dipercaya oleh umat sebagai guru Quran, itu sudah diyakini sebagai hadiah dari Allah. Ya. Yang masih hidup di kampung-kampung, ya. Di daerah-daerah yang terpencil, mungkin di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, guru-guru seperti ini masih banyak. Di Sukabumi pernah saya lihat seperti itu. Dia nggak mikir apa-apa. Targetnya yang penting saya bisa hidup aja. Ya. Nggak mikir yang lain-lain. Yang penting pagi, siang, sore, malam hanya ngajarin Quran umat. Ya. Sehingga di suatu daerah itu bisa dipastikan nggak ada anak-anak atau remaja yang nggak bisa baca Quran. Ya. Kenapa? Karena jiwanya sudah terdidik dengan baik untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hidupnya
diliputi oleh rahmat Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmat. Ya. Apalagi wa hafathumul malaika, dicintai malaikat. Ya. Terakhir dicintai oleh Allah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya. Ibarat apa? Ya. Kita pasti kenal presiden, ya. Tapi presiden nggak bakalan kenal kita, walaupun nggak apa-apa. Sebagian ahli dunia kalau namanya disebut oleh presiden, ya, wah itu ya, suatu pertanda kehidupan yang seperti apa. Ya. Di hadis ini, hadis riwayat Muslim ini, untuk orang yang berkumpul bersama Al-Quran, insya Allah seperti ini, ya, namanya disebut pada Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Tuhan, fulan disebut-sebut oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena orang yang sudah dipilih untuk bersama Al-Quran, betul awalnya kualitasnya 6, 5,5, tapi karena dibekali terus dirinya, jadilah dia orang yang muqtasidun, meningkat, ya, menjadi seimbang, ya, antara kekurangan dan keunggulannya. Ya. Memang dia ada kekurangan, tapi keunggulannya juga, ya, lumayan besar juga, ya. Keunggulan keikhlasannya, ya. Keunggulan pelayanannya terhadap umat, ya. Ngaji lagi, ngumpul lagi. Ayatnya gimana? Jadilah dia orang yang amal solehnya jauh lebih tinggi daripada kekurangan. Biidznillah. Kenapa biidznillah? Ya. Dalam seluruh Al-Quran, kalau disebut biidznillah, itu merupakan posisi yang mustahil dicapai oleh manusia kecuali dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah yang sifatnya, ya, menurut manusia mustahil, tapi kita bisa meraihnya, maka itu istilahnya biidznillah. Di dalam Al-Quran ada biidznillah, ada insya Allah. Insya Allah sesuatu yang tergambar, ya. Jam 1 insya Allah saya akan sampai di DPD PKS Bogor. Ya. Ternyata tadi meleset sampai 20, ya, nggak terbayang ternyata di mana macet, ya. Perlu isi bensin, ngantri juga, ya. Yang harus makan siang juga ngantri juga, harus sebuah ngantri ternyata kalau hari Sabtu ke Bogor, ya. Tapi ya masih tercapai, ya. Insya Allah, ya. Tapi kalau biidznillah itu sesuatu yang mustahil menurut akal kita, tapi sangat tidak mustahil di sisi Allah. Maka untuk guru Al-Quran, jadikan biidznillah ini secara khusus untuk meraih posisi sabiqum bil khair. Menjadi orang yang amal solehnya 90%, kekurangannya 10%. Salah satunya dengan apa? Ya, salah satunya bikin perjanjian terhadap diri. Yang usianya 20 bikin perjanjian. Insya Allah di usia 30 tahun saya sudah hafal 30 juz biidznillah. Ya. Karena tadi apa biidznillah artinya? Amal-amal yang nggak terjangkau menurut pikiran manusia, tapi di sisi Allah tetap itu terjadi. Yang usianya 30, insya Allah di usia 40 saya hafal 30 juz.
Jadi asal ngomong aja dulu lah ya. Nggak usah mikirin, oh nanti resikonya gimana itu. Nanti saya harus ngapain. Enggak, ngomong aja dulu. Ya. Bila perlu dalam doa deh. Ya Allah, alhamdulillah usia saya 30. Ya, tolong ya Allah usia 40 saya sudah hafal 30 juz. Biidznillah. Ya. Ya, baik sekali ya. Talut adalah panglima perang dengan jumlah yang sangat sedikit. Lawannya namanya Jalut di akhir Al-Baqarah, di akhir kedua Al-Baqarah. Ya. Tapi akhirnya Talut ini berhasil mengalahkan Jalut, walaupun jumlahnya sangat sedikit. Maka ayatnya bagaimana? Fahazamuhum bi'idznillah. Wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahu mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Bi'idznillah itu sesuatu yang mustahil menurut manusia, tapi kalau Allah sudah berkehendak nggak ada yang mustahil. Ya. Yang usianya 50 berdoa, ya Allah, jangan kau panggil aku ya Allah kecuali aku sudah selesai menghafal 30 juz. Ya. Ya kalau secara logika apa sih susahnya ngomong begini? Ngomong aja dulu. Ya. Ngomong itu kan ibaratnya ngajuin proposal. Jadi kalau ngajuin proposal aja nggak berani, ya udah saya kata Allah, itu saya nggak mau tolong kamu. Proposal aja dulu. Ya. Apa itu nggak peduli. Recording in progress. Kan 1000 kali, 2000 kali saya juga siap kok. Ya. Nah, itu namanya sabru ala ta'at. Ya. Sabar dalam ketaatan itu menjadi prestasi keimanan tersendiri bagi Allah. Maka di balik menghafal Al-Quran itu memang ada bukti kesabaran manusia dalam ketaatan. Ya. Jadi fokusnya kepada kesabaran. Ya. Udahlah jangan fokus kepada nempel nggak nempel, kapan ini nempelnya, hilang lagi, udah bodo amat. Pokoknya saya kerjain. Ya. Ya, sekilas saya. Ya. Tahu apa? Jadi kerjain aja, sabar aja. Ya. Ya. Saya menghafal dari tahun 84. Ya. Ya. Jangan dikira nggak ada hilangnya. Ya, walaupun ya sangat kecil ya, mungkin 2%, 3%, 1%. Ya. Bayangin menghafal 24 masih hilang. Kalau ngikutin kesel ya apa itu kesel. Tapi misalnya ngafal itu bukan itu yang menjadi fokusnya. Fokusnya gimana kita terus bisa bersabar dalam ketaatan. Kembali ke Fatir ayat 32 tadi, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ya. Kalau ingin tahu itu adalah ya, fadlul kabir, maka di balik Al-Qur'an itulah fadlul kabir. Ya. Siapa yang meyakini Al-Quran Fadlul Kabir, maka dampaknya apa? Melihat semua isi kehidupan berarti apa? Fadlus Saghir. Dan ketika sudah terasa Fadlus Saghir, ya, maka apapun kondisinya tidak akan menjadi masalah. Saghir. Ya. Baru masalah kalau tidak mendapat Fadlul Kabir. Istilahnya bisa Fadlul Kabir, bisa
fadlul azim. Ya. Ada ayat yang mengatakan bahkan fadlullah yang alaika azimah. Di surat Al-Isra pakai kabir. Ya. Illa rahmatan rabbik inna fadlahu kana alaika kabira. Ya. Jadi ada kisah nyata ya, yang terjadi ya, di Jakarta sana ya. Mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu lah ya. Sebetulnya seorang muslim ya. Ya seperti biasanya lah, manusiawi ya, seorang muslimah di usia udah 35 ataupun menjelang 40 belum Allah takdirkan jodohnya. Ya udah pasti ada galau. Nggak hanya dirinya, tentu ibunya ikut galau, ayahnya ikut galau, saudaranya ikut galau. Ya, ini ujian akhir zaman. Sampai akhirnya muslimah ini ya, ta'aruf. Jadi ta'aruf hasilnya oke sudah. Udah berharap. Nah, ini pentingnya orang beriman ya di dalam memahami bab-bab seperti ini ya. Tidak boleh lepas dari keyakinan Masya Allah kana malam yasha lam yakun. Kalau Allah kehendaki apapun akan jalan. Kalau Allah belum kehendaki ada aja ya, kegagalannya. Dalam bahasa doa apa istilahnya? Allahumma la mani'a lima wa la mu'tiya lima. Ya. Ini harus menjadi akidah. Ya. Jadi kalau ini baik, ya otomatis. Ya. Jadi ya belum jadi, ya berarti Allah belum takdir. Penyebab bisa apa aja, jadi atau enggak jadi. Penyebab bisa kadang-kadang sangat hal sepele. Ya. Tiba-tiba kok orang tuanya nanya. Ya. Ya. Katanya fulan, calon istri itu berapa usia? Ya. Sebetulnya 35. Padahal si anak itu usianya baru 27. Langsung kata ibunya, mulai sekarang batalkan. Padahal sudah sampai khitbah. Nggak nyangka saya kamu bisa mau dengan muslimah yang usianya sudah jauh lebih daripada kamu. Kebetulan muslimah ini nggak siap. Nggak siap sehingga down dia. Kondisi ya Allah. Sekian lama berharap, menunggu dan menunggu. Tiba-tiba sudah selesai khitbah. Bahkan peristiwa lain sudah sebar undangan, ya. Ya mungkin pernah di antara antum pernah ngeliat peristiwa sudah sebar undangan bisa nggak jadi juga, ya. Sudah khutbah nggak jadi, ya. Caranya mengatakan maaf, ya. Ternyata kendalanya dari ibu saya. Terus terang aja, hanya karena nggak siap dengan selisih usia kita yang terlalu jauh. Akhirnya
si muslimah ini berusaha untuk lebih kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia ada rezeki, dia umrah. Kalau di Masjidil Haram, dia terus mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dan ketika dia mentadabburkan dari ayat ke ayat, ya, maka dia sampailah kepada sebuah ayat di surat An-Nisa ayat 113, maka rasanya ya apa itu ya, bagaikan sebuah kebakaran besar yang tiba-tiba mendapat air hujan yang deras, langsung padam semua. Ya. Di ayat 113 An-Nisa itu dikatakan gitu. Ya. Ya. Walaula fadlullah 'alaika wa rahmatuhu la hammat ta'ifatun minhum ay yudillu wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'. Kehidupan ini memang selalu berpotensi untuk menggelincirkan manusia, terutama orang kafir kan, dan tidak mustahil sesama orang beriman juga begitu. Ya. Kasus yang lain seperti ini, ya, justru ya, pihak calon dari laki-lakinya yang gak kuat, ya, sampai depresi dan ya saat itu walaupun sekarang udah sembuh ya, saat itu udah kayak gila aja, ya, nggak siap. Ya. Inilah yang disebut dengan ya lahammat ta'ifatun minhum ayyudilluk. Kamu bisa tergelincir dalam kesesatan atau kesesatan yang lain, nggak siap menerima takdir yang seharusnya dia pahami apa yang dipilihkan oleh Allah itu lebih baik. Ya. Ya. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Al-Qur'an ini merupakan ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Ini diulang-ulang terus. Sampai kepada ayat wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Dia merasa betul alaika itu ya dirinya sendiri. Ya. Kalau kamu bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik ini, sesungguhnya karunia Allah kepadamu itu sangatlah besar. Bukan fadlullah yang alaika azim. Oh, berarti saya yang masih katakan bertahan dalam kesolehan, saya yang masih ridha kepada Allah karena tadabbur Al-Quran ini, berarti saya mendapat wa kana fadlullah alaika azim. Jadi kondisi mental yang down karena gagalnya pernikahan yang sudah selangkah lagi, istilahnya kan udah khitbah, berarti biasanya sudah ditentukan kepala rumahnya. Dengan ayat ini, ternyata seharusnya manusia itu down-nya itu untuk hal-hal yang sudah direkomendasikan oleh Allah sebagai yang azim. Ya. Yang azim itu apa? Ya keimanan, ya, amal soleh, ya, cinta Al-Quran, ngajar Al-Quran, itu yang azim. Selain itu, ya, Allah bisa berikan, bisa enggak. Ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Yaqbidu, enggak memberi. Ya. Enggak semua orang diberi, ada yang diberi. Ya. Dan masing-masing akan mendapat perlakuan yang adil. Memang kamu nggak diberi di bab ini, tapi Allah beri kamu dalam bab-bab yang lain. Ya. Sejak itu muslimah ini hanya berpikir bagaimana terus mempertahankan dan meningkatkan wa kana fadlullah 'alaika 'azim.
Berarti yang menjadi harapan-harapan saya selama ini, urusan-urusan dunia ini, ya sama sekali tidak ada penjelasan dari Allah bahwa itu azim. Ya. Itu bisa ada, bisa enggak. Ya. Sebagaimana orang yang sudah menikah pun kan Allah gambarkan variasinya. Ya. Variasinya bagaimana? Ya. Beberapa ayat sebelum akhir surat Asy-Syura, lillahi mulkus samawati wal ardh yahabu liman yasha'u dzukur. Setelah manusia itu menikah, ada yang dikasih anak laki-laki. Wa yahabu liman yasha'u inatha. Ada yang dikasih anak, ada yang dikasih laki-laki dan perempuan. Au yuzawwijuhum dzukhrana wa inatha. Ada yang nggak dikasih. Wa yaj'alu man yasha'u aqim. Nggak dikasih. Jadi manusia di bab ini, ya, Allah minta serahkan semua kepada Allah. Ya. Aslinya tidak ada kerugian untuk yang nggak dikasih. Belum tentu kemuliaan yang dikasih. Yang kerugian itu apabila wa kana fadlullahi 'alaika 'azima itu nggak didapat. Inna fadlahu kana 'alaika kabira itu yang nggak didapat. Al-Isra 87. Ya. Semua terkait dengan Al-Quran. Ya. Atau Fatir ayat 30. Dzalika huwal fadlul kabir. Kenapa fadlul kabir? Karena tiga manusia ini semua insya Allah masuk surga. Jannatu adl yadkhuluna yuhallawna fiha min asanir min dhahab wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Dan seterusnya ya. Inilah posisi yang harus kita yakini. Ya. Yang pernah terlintas ya urusan ini ya, apa istilahnya resign, apa istilahnya pensiun ya. Ketika Allah sudah memilihkan buat kita dan pilihan itu terbukti adanya orang-orang yang percaya dengan kita. Padahal kalau kita boleh ngaku, apa sih percaya dengan saya ini ala kulli hal jiddan. Saya ini nggak ada apa-apanya. Tapi kalau Allah sudah milih, kata orang gimana? Iya kata kamu nggak ada apa-apanya. Kata kami kamu tuh ada apa-apanya banget. Ya udah karena masyarakatnya begitu, ya udah manfaatkan itu ya sebagai wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Bagaimana caranya? Ya terus ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Terus belajar dan terus mengajar. Ya. Yang aslinya ya itu merupakan sunnatullah. Ya. Siapa yang hidup dalam sunnatullah, Allah jamin apa? Dzalikal fawzul 'adzim. Ya. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yunus 62 alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Al-Quran merupakan SOP kehidupan dari Allah yang tidak akan berubah. Siapa yang terus dan teguh terhadap prinsip ini, dialah yang akan baik kesuksesan yang besar. SOP seperti apa sih? Ya. Jadi guru Quran itu. Ya. Belajarlah dari diri manusia. Manusia itu punya SOP apa? Ya.
SOP-nya dalam tubuh manusia ini, setiap yang masuk harus keluar. Ya. Kalau saya minum, maka tubuh cepat atau lambat mengharuskan keluar. Bisa lewat kulit, bisa lewat yang lain. Apa yang dimakan juga kalau sudah dimakan harus keluar. Bahkan yang sangat paham dengan ilmu perbekaman hijamah, ya, dia sangat yakin betul bahwa hijamah itu sunnatullah dalam kehidupan manusia. Ya. Tubuh yang menghasilkan darah ini, maka harus ada darah yang dikeluarkan, apa istilahnya darah kotor, apa darah yang disimpan di permukaan kulit, maka itu dikeluarkan, justru itu akan menyehatkan manusia. Sunnatullah seperti ini harus berlaku dalam harta kita. Jadi infak, sedekah, zakat itu sebenarnya merupakan SOP kehidupan manusia. Siapa yang melaksanakan SOP ini, dia akan sehat dengan harta ini. Siapa yang cuma senangnya nyari terus ngambil terus ngelarinya sedikit, itu nggak sesuai dengan SOP kehidupan. Guru Quran pada hakikatnya orang hidup dalam SOP ini. Kapan dia ta'allama, kapan dia harus allama. Makanya Allah sebut dengan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Oleh karena itu, yakinilah ya 8 bentuk interaksi ya yang harus ada pada setiap muslim, wabil khusus lagi adalah ketika dia sudah dipilih oleh Allah sebagai guru Al-Quran. Terlepas ini sudah terlaksana atau tidak, tapi 8T ini harus ada di pikiran manusia. Ya, pikiran orang beriman secara umum, wabil khusus para guru Al-Quran. Ya. T yang pertama adalah tilawah. Ya. Yang kedua adalah tahfidz. Pernah mengatakan tahfidz itu kalau mau orang yang percaya. Tapi jadikan tahfidz itu agenda kehidupan. Ya. Hasilnya serahkan kepada Allah. Ibarat kayak rezeki ya. Rezeki itu semua orang pilih kan dapatnya banyak. Tapi hasilnya ya ada yang sedikit, ada yang sedang. Ya. Tahfidz juga begitu. Ya. Pokoknya jadikan agenda hidup saya harus ada agenda tahfidz. Ya. Mau setahun dapat 1 juz, setengah juz, 1/4 juz, 1 halaman, pokoknya harus ada di kepala kita tambahan ayat-ayat daripada Al-Quran. Syukur-syukur setahun jadi 2 juz, 3 juz. Ya, seminim-minimnya kalau menurut saya, Allah Ta'ala, ya, setahun itu 1 juz harus ya, bisa kita lakukan. Kenapa harus jadi agenda? Itu sebagai bentuk syukur lidah kita. Ini lidah kalau nggak dibuat menghafal, ya, maka terpakainya khawatir untuk ngobrol, ngomong. Ya. Dan katanya ibu-ibu lah yang paling kuat untuk ngomong. Ya. Kata para ahli itu, wanita itu perlu 20.000 kata sehari. Kalau bapak-bapak 5.000. Ya. Sehingga ibu jangan kaget kalau ngobrol sama bapak, ngobrol kemana-mana. Gimana menurut Abi, gimana menurut ayah? Oh ya bagus.
presentasinya setengah jam atau 3 jam. Komennya cuma ya bagus. Oh ya setuju. Ya argumennya gimana? Ya mau setuju dah. Ya udah mau begitu gimana? Sampai guyonannya itu gimana? Laki-laki itu nggak edik bicara. Laki-laki itu awalnya dari siapa? Dari Adam. Adam itu pakai gigi. Perempuan itu dari Hawa. Hanya nggak bisa keluar hamzah kalau nggak terbuka mulutnya. Hawa. Jadi memang nggak ada titik kalau ngomong. Yang tujuannya untuk fisabilillah, supaya dia bisa menjadi pendidik anaknya dengan baik. Ya. Baik kalau ibu gendong anak, ngasuh anak, banyakkan diem. Yang banyak diem itu bapak-bapak ini. Bapak-bapak kalau ngasuh anak itu jadi kerjaan. Kalau ibu bisa sambil kerja. Nah, harapnya potensi seperti ini, ya, apa tidak sayang kalau nggak disalurkan kepada Al-Quran. Ya. Dan alhamdulillah kenyataannya memang demikian. Ya. Para muslimat itu lebih siap untuk menghafal Quran. Semoga guru-guru di sini juga segera menyusul. Ya. Jadi hanya dengan menghafal itulah, ya. Kalau dari mulut ini sudah terbiasa mengucapkan ribuan Al-Fatihah, ya, maka menghafal itu bagaimana juga ada Al-Baqarah yang juga ribuan. Ada juga Ali Imran yang ribuan dan seterusnya. Ya. Kemudian ada tafsir. Tafsir itu hakikatnya adalah kesadaran, ya. Kesadaran ingin paham, gitu aja dah, ya. Ya. Jangan mikir, oh kalau tafsir saya harus jadi mufassirah, saya harus jadi tokoh tafsir, enggak juga begitu, ya. Ya. Minimal kita sadar belajar tafsir gimana supaya saya jangan sampai ada yang nggak saya paham. Itu pun juga jangan pakai waktu kapan, pokoknya dalam setahun ada sekian waktu untuk belajar tafsir. Ya. Ya. Dan alhamdulillah hampir setiap hari saya harus mengisi Zoom, semuanya terkait dengan Al-Quran. Dari Senin ke Senin itu halaqah ini. Ya. Termasuk yang bersama Ustaz Miftah ini tiap Kamis sore itu juga salah satunya terkait dengan pemahaman Al-Quran. Ya. Jadi ada tilawah, ada tahfidz, ada tafsir, yang keempat berarti ada tadabbur. Ya. Artinya apa? Tadabbur itu hanya akan hidup kalau tiga-tiga ini hidup. Ya tilawahnya rajin, tahfidznya rajin, tafsirnya juga rajin, baru akan menghasilkan tadabbur yang baik. Ya. Yang kelima apa? Terus belajar ta'allum. Ya. Nah, harusnya yang keenam apa? Taklim. Terus mengajarkan kepada umat. Ya. Yang ketujuh apa? Tatbiq. Terus berusaha mengamalkan. Ya. Wabil khusus mengamalkan dalam arti ya, Quran yang seutuhnya. Ya. Tidak melihat Quran hanya dari sisi ibadah-ibadah saja, tapi juga dari sisi semua kehidupan manusia. Ya. Diinginkan Al-Quran selalu hadir dalam kehidupan. Yang terakhir adalah tadabbur, meyakini Al-Quran sebagai terapi. Ya. Bahkan Al-Quran istilahnya bukan terapi, kesembuhan. Istilahnya syifa kan, syifa artinya sembuh. Ya. Cuma untuk sembuh harus diterapikan dulu. Apa dibacain dulu Al-Fatihah, apa dibacain Bait Kursi, Al-Falaq, untuk sebuah proses terapi. Ini nggak boleh sampai ada perasaan ya, zaman gini kok masih pakai bacaan Quran, pakai ruqyah dan seterusnya. Ya. Ya, tetap diyakini
sebagai janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi dalam kehidupan, ya. Dan muskilah besar umat ini, ya, semuanya kembali kepada, ya, 8 ini ketika belum dijadikan sebagai fokus kehidupan. Yang sudah sadar, mungkin ada yang fokusnya cuma tilawah saja, ada yang fokusnya cuma tahfidz saja, ya. Maka saya berharap semua guru Al-Quran minimal secara fikrah, ya, minimal secara gambaran, ya, bagaimana seharusnya bersama Al-Quran tidak terlepas dari 8 ini, insya Allah, sehingga, ya, umat akan, ya, terdorong untuk bersama Al-Quran, ya, dengan 8 fikrah ini, ya, 8 mindset ini, ya, baik dengan diri kita atau orang lain. Ya. Mungkin kita hanya, oh ya betul, tafsir itu penting, kita sampaikan kepada umat, iya, tafsir itu penting. Walaupun saya sendiri yang nggak bisa ngajar tafsir, cari aja di tempat-tempat lain bisa mengajar tafsir. Kita sudah mendapat pahala menunjukkan kebaikan kepada orang. Mandalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti orang yang melakukan. Ya. Inilah salah satu yang ingin saya tekankan dalam pembekalan Al-Quran ini, ya, pentingnya memahami interaksi Al-Quran yang utuh agar betul-betul Quran yang kita pelajari, Quran yang memberi ilmu, dan Quran yang memberi kehidupan. Ya. Dan istilah dengan ilman wa ruhan, ya. Ilmu membangun intelektualitas, ruhan membangun jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan memberikan pengaji kita pada siang hari ini, mudah-mudahan menjadi bekal yang bermanfaat untuk perjalanan kita dari tempat masing-masing, dari markas masing-masing, misalnya masing-masing berharga ya di sisi Allah SWT. Baik, kesempatan baik buat kita semua untuk bertanya kepada Jumlah. Silakan angkat tangan. Ikhwan, bapak-bapak dan ibunya, silakan yang mau bertanya. Ya, satu lagi, dua, satu lagi, tiga, belakang dua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Sandra dari Bintang Al-Quran. Afwan izin bertanya Ustaz. Ya sudah diizinkan. Di ilmu dosen ini mungkin banyak anak remaja yang nggak terlalu condong pada Al-Quran. Jadi ketika ada anak remaja yang masih belasan tahun menjadi guru Al-Quran, pemikiran pemaksibayannya langsung Masya Allah Ustazah dan lain-lain. Gara-gara hal tersebut, guru Al-Quran yang masih muda ini jadi malu karena sikap maupun sifatnya masih lumayan jauh dari kata Ustazah. Pertanyaan anak, bagaimana cara agar hati tenang dan tidak ada lagi rasa malu karena hal tersebut Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menguatkan tekad agar bisa terus bersama Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Afwan Ustaz, izin bertanya, apa yang terjadi dengan diri sendiri yang selalu menasihati teman untuk jangan lupa selalu membaca Al-Quran, padahal diri sendiri pun kadang masih suka lupa untuk membaca Al-Quran, untuk murojaah, tilawah, ataupun ziarah ketika hal itu sedang padat ataupun capek. Jadi merasa malu karena dikomenin, Masya Allah Ustaz. Jadi maunya dikomenin apa? Masya Allah pramugari. Pramugari sudah banyak yang sudah menjadi soleh. Ketika menjadi soleh itu langsung kabur dari pramugari yang itu. Kenapa kita jadi malu sebagai Ustaz? Apa maunya, Masya Allah jadi artis itu? Enggak mungkin. Ya. Jadi artis, jadi pramugari atau jadi eksekutif itu peluangnya, ya kata penelitian, ya, dari 1.000 orang cuma 3 maksimal. Kan semua orang menjadi artis. Dari 1.000 itu paling yang ditakdirkan Allah cuma 3. Semua orang jadi orang kaya, dari setiap 1.000 itu yang ditakdirkan cuma 3. Saya nggak ada penelitian dari berapa orang yang ingin jadi solihah, jadi solihah. Berapa orang ingin jadi ahlul Quran, ya, kemudian dipilih apa jadi ahlul Quran. Ya. Keyakinan saya jumlahnya jauh besar. Ya. Kenapa? Karena memang tabiat dunia itu Allah berikan, ya, secara secara terbatas. Istilahnya nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Dunia ini saya bagi-bagi, yang dapat banyak itu jauh lebih sedikit. Warfa'na ba'dahum fawqa ba'din. Kenapa? Liyattahila ba'dahum ba'dan sufriyah. Supaya manusia itu saling tolong menolong. Memang urusan dunia. Ya. Bayangkan kalau di Jumlah Sebogor ini, berapa wanita yang jadi direktur perusahaan? Ya. Setelah 1.000 misalnya. Gimana kalau yang jadi direktur 10.000? Ini ada mau kerja, semuanya menjadi direktur. Jadi kalau untuk urusan keduniaan, sunatullahnya nggak banyak. Tapi untuk urusan akhirat, sunatullahnya banyak. Tapi udah banyak aja peluangnya, nggak semua orang mau. Nah kita sudah termasuk yang mau. Ya. Karena sudah termasuk yang mau ketika dikomeni, ya, maka jangan kemudian merasa kayak dihinakan, kayak dilecehkan. Insya Allah Ustazah, amin, amin, alhamdulillah. Di hatinya masih jauh sebenarnya, ini juga berkeinginan doa. Masya Allah, hafizah, amin. Karena hafizah itu cuma Al-Fatihah. Pengennya sih 30 juz. Kok malah kita terganggu? Khawatirnya ketergangguan itu memang kita nggak mau. Ya. Maunya seperti pramugari, apa artis, apa penyanyi gitu ya. Apa maunya begitu? Karena kan nggak mungkin juga. Ya. Jadi ya kalau memang merasa nggak siap, minimal senyumin aja deh. Ya. Senyumin. Semua atau didoain semoga kamu juga ya. Jadi nggak usah dibaperin seperti itu ya. Tidak mustahil, siapa tahu ketika dia ngeledek, walaupun ngeledek, tapi kalau saat itu diambil malaikat istilahnya ya, akhirnya benar-benar terjadi di kita ya. Sebagaimana sebaliknya kita nggak boleh ngomong gitu kepada orang lain dalam bentuk negatif ya. Ya. Insya Allah ini satu saat jadi koruptor ya kan, betul.
Kenapa? Khawatir itu diamini. Ya. Hanya Rasulullah mengatakan, kamu jangan menyebut orang dengan negatif, karena tidak mustahil itu akan menghancurkannya. Fakat ahlak tahu. Ya. Seperti itu di kitab Riyadhus. Ya. Atau apa saja sebutan negatif nggak boleh disebutkan. Ketika positif, mau bercanda, mau ngeledek, mau apapun, insya Allah ya apa yang dilakukan itu bisa jadi kenyataan dalam hidup. Sekarang kalau diledekin itu langsung alhamdulillah. Ya. Ya, untuk meneguhkan salah satunya banyak berdoa. Banyak yang perlu banyak bangdain dan banyak ngumpul seperti ini. Seharusnya ngumpul seperti ini menjadi kebutuhan permanen, kebutuhan yang rutin, sebulan sekali, 2 bulan sekali, ya, agar dirinya dalam proses ta'allama, agar dirinya meningkat, sehingga kalau dirinya meningkat, umatnya ikut meningkat insya Allah. Ya. Insya Allah itu salah satu cara agar kita bertahan teguh. Ya. Yang ketiga apa? Amal soleh. Ya. Amal soleh yang kita lakukan, lebih khusus banyak baca Quran, itulah yang akan membuat kita semakin cinta, semakin yakin bahwa kebersamaan saya dengan Al-Quran ini nggak boleh terlewatkan dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, ini harus menjadi pemahaman kita. Bedakan antara orang yang mengajak orang lain, ya, tapi dia dalam kesalahan. Tapi kesalahan itu menjadi sesuatu yang dipermanenkan di dalam dirinya. Sebetulnya ngajak orang, ayo qiyamul lail, tapi dirinya mengatakan, ya kalau saya sih nggak usah, nggak apa-apa, ya, karena saya sudah masuk surga. Jadi qiyamul lail itu buat orang lain aja. Itu kalau kebaikan. Ya. Kejelekan juga begitu. Kamu jangan suka uang riba, ya. Hati-hati ya kalau sama harta, ya. Jangan sampai kamu mudah mencari harta yang haram. Dalam hatinya, kalau saya sih nggak apa-apa. Saya akan nggak bakal masuk neraka. Itu kan gaya Yahudi kan begitu. Maka Yahudi dikecam oleh Allah karena dia punya standar sendiri untuk dirinya sendiri. Dia mengatakan lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Jadi kita mau ngapain aja nggak apa-apa kok. Kalau kita masuk neraka cuma beberapa hari doang kok. Ya. Yang masuk surga itu hanya Yahudi dan Nasrani. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Lagian kita ini kan kasih-kasihnya Allah. Qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Umat Muhammad kan nggak mungkin punya prinsip-prinsip seperti itu. Akhirnya menghafal, tilawah. Ya. Ketika dirinya belum bisa seperti itu, pasti apa? Istighfar, astagfirullah, saya nyuruh orang itu belum bisa. Ya. Istighfarnya itu sudah menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab terhadap dirinya. Bahwa dirinya tidak ingin menjadi hanya orang mengajak orang lain, tapi dia melupakan dirinya atau menurunkan nasa bil birri atau sauna anfus. Karena kalau mesti ada istighfar ketika dia tidak melaksanakan, berarti cepat atau lambat dia ingin melaksanakan. Jadi nggak termasuk lagi kabur maqtan indallahi taqulu ma la taf'alun. Ya. Begitu juga kalau dia yang melarang orang, kamu jangan sampai berbuat maksiat, ya. Jangan berbuat maksiat, ternyata dia sendiri bermaksiat. Tapi tiap hari dia sedih atas kemaksiatan yang dilakukan.
tiap hari kalau dia ingat kemaksiatannya diminta ampun kepada Allah. Astagfirullah. Baik, maka orang seperti ini tidak termasuk orang yang kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, atau termasuk atamrun nas bil birri tansawna anfusakum. Ya. Maka para ulama mengatakan, bayangkan ketika kamu beramar ma'ruf nahi mungkar, atau setiap muslim beramar ma'ruf nahi mungkar nunggu sampai sempurna, baru tidak akan ada orang yang beramal itu. Tidak akan ada orang yang sempurna. Tapi niatmu untuk baik, untuk melaksanakan apa yang kamu perintahkan, niatmu untuk menjauhkan diri dari yang kamu larangkan kepada masyarakat, itu sudah dinilai oleh Allah sebuah kesungguhan ataupun sidqunnya dalam pertanggungjawaban terhadap apa yang diungkapkan. Karena balasan surga, balasan neraka itu ya terkait dengan apa yang dilakukan dan apa yang diniatkan. Tentu yang maha tahu niat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah dibalik tafsir di surat Al-An'am ada ayat berbunyi begini. Bal badalahum ma kanu yakhfuna min qabl wa la ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadzibun. Bahwa manusia itu ya, ketika nanti masuk neraka, dia akan mengatakan, kembalikan aja saya ke dunia, nanti saya beriman. Kata Allah, nggak mungkin. Saya tahu di dalam dirimu itu udah ada niat. Andai kata dibalik lagi ke dunia, kalau ada di dunia, itu pasti takdir lagi. Dari sini pemahamannya, kenapa manusia itu kafirnya 80 tahun, tapi dibalasnya selama-lamanya. Selama-lamanya kan hitungan abad, udah sebanyak-banyaknya. Istilah akhirnya lagi fiha itu berabad-abad. Kan bermaksiatnya kufur cuma 80 tahun. Iya, dia dibalas ya. Dibalas atas perbuatannya dan dibalas atas tekadnya, niatnya bahwa saya memang andai kata saya punya umur 1000 abad, saya akan kafir selama itu juga. Ya. Seperti perkataan mertua Rasulullah namanya siapa? Huyai bin Akhtab. Ketika tahu ini yang Muhammad. Ya. Selama saya masih dikasih kehidupan, saya akan memusuhi. Padahal dia di Madinah beberapa tahun sudah punya tekad umur 1 tahun, 200 tahun saya tidak berhenti memusuhi Muhammad. Sampai Rasulullah menikahi putrinya supaya melunak. Ya Allah, gini-gini juga mertuanya seorang Rasul istilahnya. Kalau dia nggak ngaruh, ya udah ya sul Fatimah juga. Ya. Yang masuk surga begitu. Sesalah-salahnya orang 80 tahun, 90 tahun. Kenapa dibalasnya khalidina fiha abada? Karena di situ ada niat. Ya. Ya. Yang tadi saya harap guru Quran ini berniatlah. Ya. Memang saya baru hafal juz 30, tapi doa saya, ya Allah jangan kau panggil saya kecuali saya sudah hafal 30 juz. Ya. Tidak dosa kok ngomong begitu. Ya. Tapi kalau memang nggak mau, nggak keluar juga itu ungkapan ya. Ya. Ya belum apa udah takut duluan. Ya. Masa ngomong doang. Justru kamu harus yakin gara-gara ngomong itu nanti kamu dirobotkan oleh Allah, jadi mau terus ingin hafal lagi, ingin ziyadah lagi, dan seterusnya. Ya. Begitu insya Allah ya. Ya. Allah. Silakan Pak Dodi, 1, satu lagi. Belakang ya 2. Satu lagi. Kalau langsung ke yang tadi 8 terakhir itu secara teknisnya gitu, kalau ada yang sakit dibaca Al-Quran itu secara
sebenarnya dibacakan langsung aja kayak apapun gitu ya, misalnya atau secara pemahamannya lebih ke penyakit jiwa. Tapi kalau yang penyakit fisik ini termasuk kayak sebagai apa penyakit fisik. Ya, silakan. Yang berikutnya tadi bilang siapa? Ini. Bismillah, alhamdulillah. Ada dua pertanyaan dari Ana. Yang pertama, di lapangan ketika kita menerima seorang santri, itu kan tentunya tidak selalu hafalan yang lancar seperti itu, Ustaz. Nah, bagaimana kemudian atau mohon diberikan penguatan kepada kami guru-guru Quran ini ketika mendapati hafalan santri yang stagnan ataupun lambat, kami sebagai gurunya masih tetap bersemangat dan kemudian tidak apakah kemudian mencap santrinya ini lemah dan seterusnya seperti itu, Ustaz. Kemudian yang kedua, sebagai guru Quran juga, terutama bagi kami yang berada di pondok, tentu interaksinya itu setiap hari 24 jam dan seterusnya, dan apalagi semuanya adalah akhwat begitu. Nah, ini lebih kepada bagaimana kemudian kami sebagai guru Quran ini bisa untuk senantiasa menjaga ukhuwah kami agar ketika kami menyalurkan atau memberikan ilmu yang kami punya kepada santri-santri itu bisa diterima oleh santrinya seperti itu. Karena tidak dipungkiri bahwa semuanya akhwat gitu ya Ustaz, pasti ada apalagi hal-hal sensitif, masalah hati dan seterusnya. Meskipun kami juga guru Quran seperti itu Ustaz. Jadi mohon penguatannya untuk dua hal ini. Syukran jazakallahu khairan. Terakhir sebelah kiri, terakhir sisi 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ini lebih ke bagaimana kiat untuk menghafal Al-Quran ya seiring dengan jadwal pengajar yang semakin padat. Kadang-kadang untuk menghafal dan murojaah itu menjadi tersisihkan. Kiat-kiatnya untuk sehari-hari untuk menghafal itu seperti apa Ustaz? Seminimal-minimalnya berapa ayat atau berapa halaman gitu. Syukur Ustaz. Assalamualaikum. Teknis tadawi, ya, istilahnya bisa tadawi, bisa al-ilajul Qur'ani, bisa al-istishfa bil Qur'an, ya. Dijadikan sumber terapi, menjadikan Al-Quran sumber terapi. Ya. Teknis pertamanya semua harus ini menjadi keyakinan. Keyakinannya lebih kepada ta'abbudi, ya. Karena tunduk kepada Allah. Kenapa harus saya mengatakan begini? Dalam bab ini, siapa yang melakukan terapi dengan Al-Quran, kemuliaan utamanya itu dibalik keyakinannya dan aksinya. Ya. Keyakinannya dan aksinya. Ya. Bukan kepada hasilnya, sembuh atau tidak, manjur atau tidak, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi keyakinan dan aksi itulah bukti bahwa kamu ya meyakini ya antas syafi la shifa illa shifa. Yang maha penyembuh itu Allah, yang lain bukan. Ya. Coba bayangkan kalau bedanya begini, ya. Jelasan Allah SWT terjadi, misalnya ini kepala lagi pusing, ya. Mana yang lebih mulia? Begitu pusing, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tambah lagi, alhamdulillah rabbil alamin.
Mana lebih mulia orang yang seperti ini dengan begitu pusing, ayo nyari apa, bordrek apa mixer grip lah apa. Kan beda ini. Yang satu ta'alluq bil makhluk. Seakan-akan yang menyembuhkan itu ya tablet itu. Kalau tablet nggak ngaruh baru Allahumma antas syafi, Allahumma rabbana subhibal bas. Sementara yang pertama tadi ya Al-Quran dulu dibaca. Setelah Al-Quran baru Allahumma rabbana subhibal bas. Ishfini antas syafi. Baru kalau mau nyari tablet-tablet tertentu, herbal tertentu, sehingga di sisi Allah penilaiannya apa? Orang ini memang akidahnya sudah benar, bahwa dia memang selalu menjadikan Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Adapun herba tertentu, tablet-tablet tertentu bisa diizinkan, bisa enggak. Tapi pengizin utamanya adalah antasyafi la syifa illa syifa. Ya. Pun juga bisa jadi terwakili oleh doa hariannya, Allahumma anfini fi badani, Allahumma anfini fi surri, Allahumma anfini fi basri. Nah, fungsi tadawi ini tujuannya tadi, jangan menjadi orang yang ya bukannya Allahus Samad tapi ad-dawa'us samad. Dia sangat bergantung pada obat. Allah dilupakan. Seakan-akan Allah nggak berperan dalam dirinya. Kalau obat-obat nggak masih efek baru ingat Allah, terlambat. Ya, walaupun masih bagus ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu aslinya milik setiap orang beriman. Ya. Membacakan itu terakhir. Setiap orang beriman mandiri, saya harus melakukan sendiri. Ya. Kalau sudah mandiri boleh minta tolong padanya, jangan dibalik. Ya. Ya karena itu perut yang bagus, ya bukan membuat orang tergantung kepada dirinya, tapi dia mengajarkan agar dia bisa mandiri. Nggak ada urusan nanti dia kalau bisa sendiri nggak datang saya lagi. Mengurangi pemasukan. Pemberi rezeki itu Allah, bukan orang ini. Ya. Kalau kamu justru membuat orang tergantung kepada kamu bukan rupiah syar'inya. Kamu hanya ingin membisniskan ya ilmu itu agar orang tergantung sama kamu. Bahkan sebagian ulama menolak ya. Kamu butuh rupiah dari saya ajar, tapi saya tidak akan mau dia kamu. Dia tidak orang lain, tergantung pada dirinya atau pada makhluk yang lain. Yang diminta tergantung pada Allah. Wa idza sa'alaka bagi anni qarib, ya setiap manusia punya potensi masing-masing untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil itu pasti, yang beda itu cuma proses. Mungkin yang satu setengah jam, 1 jam, 2 jam, tapi kan udah pasti. Ya. Beda-beda hasil itu menunjukkan tergantung keimanannya. Ya. Sehingga betapapun kalau dia melakukan sendiri butuh katakan bahkan sampai sepekan misalnya baru naruh, ya maka selama sepekan itu otomatis itu menjadi pembinaan keimanan dalam hidup. Ibarat rukyah itu doa, berarti dia telah berdoa sepekan, itu semua ada argonya di sisi Allah, argo pahala, argo pembinaan keimanan dan lain sebagainya. Ya. Baik, memang menghadapi ya namanya juga terima seseorang itu hakikatnya berdakwah di jalan Allah. Walaupun jarang orang memahami itu sebuah proses dakwah, bahwa itu sebuah proses tarbiyah untuk orang-orang yang beriman. Ya. Kadang lebih terasa itu ya
hanya istilahnya makhluk sisa misalnya. Terus nggak bisa lain ini, nggak bisa jadi masteran dan masteran. Padahal aslinya seharusnya umat menghargai posisi hamba-hamba Allah yang apakah memang bisa yang menerima setoran ataukah memang dia mengkhususkan atau mewakafkan waktunya hanya untuk menerima setoran. Sebelum itu semua ya lancar nggak lancar, jadilah penerima setoran yang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penerima setoran sebetulnya bukan sekedar membentuk orang hafal 30 juz dan seterusnya. Tugas aslinya adalah mengantarkan orang untuk menjadi ahli Quran. Menjadi orang yang betul-betul terwarnai oleh Al-Quran. Sehingga dengan pemahaman seperti itu, sudah pasti perasaan manusia akan mengatakan apa? Siapa saya bisa gituin orang? Bisa membentuk orang itu. Memang saya bukan siapa-siapa. Memang saya ala kulli hal. Memang saya dengan segala keterbatasan yang ada, tapi saya akan punya Allah. Minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ya. Ini orang-orang yang saya tangani ini tiap hari akan saya laporkan kepada Allah. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Berilah dia kesungguhan, berilah dia semangat. Jagalah dia dari futur, jagalah dia dari kemaksiatan dan seterusnya. Sering-sering melaporkan kepada Allah. Itulah merupakan cara yang paling indah di dalam mendidik orang untuk menjadi penghafal Quran. Sehingga tidak menjadi orang yang baper. Ketika penerima setoran itu hanya menganggap terima setoran itu sebagai sebuah kegiatan agar manusia dihafal, maka itu cenderung apa? Kecenderungannya apa biasanya? Suka ngukur dirinya. Setoran juz 1 aja berat amat sih, nanti juz 3. Perasaan saya dulu juz 1 gampang-gampang banget. Itu suka ngukur-ngukur diri. Lupa bahwa kalau dia dulu memang setor juz 1 itu gampang karena ada pertolongan Allah. Muridmu yang belum dapat pertolongan Allah, bukan malah kamu komenin, kamu laporkan kepada Allah SWT. Memang kalau nggak dikembalikan kepada Allah, terima setoran itu istilah serba salah. Digalakin ngambek, dibaik-baikin, lunjak. Saya juga tidak ingin kayak di Pulau Jawa itu memang gaya-gayanya tuh galak gurunya itu. Sampai murid itu buru-buru mau baca hafalan, baca ta'awudz aja susah, saking takutnya. Tapi kembali kepada keikhlasan guru itu, walaupun begitu akhirnya juga jadi para wafat yang dibaik-baikin, dia malah kata guru nggak bakal masalah. Makanya serahkan kepada Allah dan kita melakukan sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Ada saatnya tegas, ada saatnya kita berlunak-lunak dan seterusnya. Terkait dengan berukhuwah yang nggak ada lain, kita ikut SOP yang telah dijelaskan oleh Al-Quran atau As-Sunnah. Bagaimana seharusnya berinteraksi dengan orang-orang yang beriman. Kalau sudah pola-polanya baik, maka otomatis kalau masih disalahpahami dan sebagainya, berarti yang salah bukan pribadi orang beriman sendiri, orang lain yang sudah berusaha tawadhu, sudah berusaha ini akhirnya masih ada orang yang benci kepada dirinya, maka kembali kepada kullu ni'matin mahsud. Memang manusia itu kalau sudah banyak nikmat yang Allah berikan, pasti ada aja yang nggak senang kepada itu. Udahlah sabar, Insya Allah suatu saat ini akan
menjadi baik. Tadi yang ketiga jadi lupa kebanyakan jawab. Apa tadi yang ketiga temanya? Menghafal, cara menghafal itu bukan. Oh, ya, cara menghafal ya dia hafal. Jangan dilihat, yang cuma Quran dibeli. Cara menghafal ya dia hafal. Berapa banyaknya itu terserah kamu. Sepekan halaman boleh, sepekan setengah halaman boleh. Ya. Jadi yang penting dalam menghafal itu minta tolongnya itu kepada. Habis minta tolong, lakukan semua kegiatan yang buat Allah senang kepada kita. Baik ucapan, Allah senang sangat pada orang yang sering berzikir subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Allah senang kepada orang yang bangun malam. Allah senang kepada orang yang selalu dari mulutnya keluar istighfar. Sambil sampaikan tiap hari proposal kepada Allah. Satu pengalaman saya, ya, sekarang masuk Oktober misalnya, ya Allah di bulan Oktober ini tolonglah saya selesai misalnya menghafal juz 5 ini. Ya. Itu minimal 5 waktu. Mengajukan terus. Terserah kalau kamu nggak siap, ya Allah tolong di bulan Oktober ini selesai setengah juz 5. Ya. Mau dikurangi lagi, boleh ya Allah. Ya. Tolong di bulan Oktober ini selesaikan, bantu saya untuk menghafal 2 halaman. Ya. Karena 1 juz sama dengan 20 halaman. Kalau nolnya hilang masih ada 2. Kalau 2-nya hilang, ini la haula wala quwwata illa billah. Sering-sering mengajukan kepada Allah. Terserah kita optimisnya berapa. Ya. Ya. Sibuk dan lain-lainnya itu bukan alasan aslinya. Ya. Tergantung niat kita mau berapa. Ya. Ya. Kalau memang sibuk, kalau logikanya sibuk, seharusnya nggak sibuk, ya sebulan bisa 1 juz, 2 juz dan seterusnya. Tapi nggak jaminan juga yang nggak sibuk bisa seperti itu. Jadi aslinya pertolongan, niat dan tekad yang bulat. Ajukan kepada Allah, terserah Allah mau ngasihnya berapa. Ya. Jangan pernah berlindung, saya akan sibuk. Usia saya kan sudah kepala sekian, ya. Saya akan banyak tugas, saya banyak rapat, itu semua aslinya bukan halangan. Ya. Ya. Menghafal itu aslinya ya kayak sholat. Ya. Memang ada, aku sehari ini sholat asar hari ini saya nggak dulu ya, sibuk kan nggak ada begitu. Aslinya menghafal itu kayak makan. Hari ini saya nggak makan siang dulu, kenapa sibuk? Nggak ada begitu. Justru sibuk, penting banget makan. Aslinya begitu. Karena semakin banyak tantangan hidupan, semakin rajin bersama Al-Quran. Agar Allah mau hadir menolong kehidupan kita. Baik, aku lupa lihat ya Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengennya lebih lama lagi sampai maghrib, tapi waktu juga yang membatasi kita masuk azan asar ya. Sebentar lagi kita boleh sholat di sini ya untuk akhwatnya menuju di bagian samping. Ikhwannya bisa di atas atau juga mau di masjid mau sholat dekat sebelum pulang. Tapi sebelum itu kita mohon kemudian untuk membacakan doa kita ya, supaya tabah dan istiqomah di jalan Al-Quran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna abiduka wa imaik
نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك نسألك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا ودواء أسقامنا يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu, kakak-kakak, satu daripada acara kita pada sore ini berkali di Quran. Ini kita mengundang semua lembaga hadir insyaallah baik yang tercantum di spanduk maupun yang tidak tercantum. Semoga menjadi awal yang baik buat kita ya bersatu dalam jalan Quran dan sekali-kali kita meningkatkan agenda bersama gitu ya. Jadi juga menyarankan bisa rutin gitu, tapi nanti silakan nanti ada pembicaraan kita. Ini hari itu semacam rezeki saja ini spontan, jadi kita spontan. Persiapan kita spontan, jadi kemudian tidak kekurangan gitu ya. Dari kebahagiaan dan konsumsi dan lain-lain kebutuhan kita dan lain-lain yang dimaafkan. Mudah-mudahan kita perlu aktifkan untuk bisa melakukan istimewa seperti ini lagi dan semoga bisa lebih dan itu akan menjadi hal yang baik bagi kita. Kita akhiri sama-sama dengan baca doa dan bertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ibu lagi kalau di sini apa dulu Saya Galuh yang waktu itu di Cisarua yang sama Ustaz Miftah RGS yang tanya tentang tanah bintang Al-Quran itu Ustaz. Alhamdulillah saya pulang dari acara nggak ada takut sama sekali itu Ustaz sampai sekarang. Tapi diganti sama Allah takutnya menjadi kalau nggak